Malaysia seri dengan Kemboja, satu keputusan yang amat memalukan negara. Vamos! Indonesia guys menang 1-0 kata Myanmar guys. Jaringan daripada Asnawi. Respect untuk pemain-pemain kita guys, timnas Indonesia yang majority pemain-pemain muda yang beraksi 90 minit di atas padang. Kita salut pada mereka. Dan lagi-lagi pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Shin Tae-yong, dan Coach Shin Tae-yong mempercayai mereka untuk turun bermain menentang Myanmar guys. Myanmar menurunkan kesebelasan yang terbaik. Pemain-pemain senior majoritinya ada yang pemain muda walaupun sedikit, tapi timnas Indonesia full of the young talents yang mereka hantar. Mereka mempercayai untuk bermain untuk first match menentang Myanmar ni guys ya. Dan kita menang daripada jaringan yang daripada comeback kita ya, super sub, iaitu kapten kita Asnawi, pemain senior untuk timnas Indonesia guys. Itu dah ada peningkatan inilah guys ya, perbandingan King Indo dan juga negara tetangga kita Malaysia cuy. Buset dah guys, bedanya jauh guys ya. Bedanya jauh lah. King Indo nih bos, minimal itu 3 poin. Bukan apa, bukan seri lawan Kamboja. Alhamdulillah guys ya, kita raih 3 poin guys. Tidak seperti apa guys, tidak seperti apa negara tetangga kita gitu ya. Buset dah, kita doakan aja guys ya. Semoga guys match selanjutnya ngelawan lawas King Indo biar menang cuy, biar makin jauh gitu ya. Ini juga sumpun harus semangat lah. Sebenarnya kau tahu tak, lawan Kemboja daripada dulu kita biasa menang besar dengan Kemboja, tapi hari ni nyaris Malaysia tak tumpas di tangan Kemboja. Bukan kerana dia ada pemain naturalisasi. Kalau kau tengok persembahan Kemboja tak adalah sehebat mana pun, tapi persembahan Malaysia jauh lebih buruk bagi aku. Bukan semua pemain, tetapi segelintir pemain yang tak sepatutnya ada di dalam pasukan Malaysia. Tapi aku tak tahu apa masalah ada dengan Malaysia ni. Sepatutnya Jamie Raymond ni kena bagi dia peluang main dengan Harimau Malaya ni 2-3 kali dulu, baru bagi dia main dalam first 11. Tapi kali ni dia bagi main sampai habis. Okey, aku tak tahulah nak cakap apa. Mana kesilapan pasukan Malaysia? Mungkinlah maruah negara tak penting. Statistik menunjukkan timnas Indonesia hampir unggul segalanya atas Myanmar dalam laga fase grup Piala AFF 2024 di Stadion Tuna. Timnas Indonesia mengemas kemenangan tipis atas Myanmar yang bertindak sebagai tuan rumah. Kedua kesebelasan tampil sengit. Pada babak pertama, Indonesia yang mencoba menerapkan high pressing dan umpan-umpan pendek mendapat balasan serangan balik cepat dan kombinasi efektif dari Myanmar. Sementara pada babak kedua, skuad Garuda bisa bermain lebih nyaman dalam menguasai bola dan merancang serangan. Myanmar baru bangkit menyerang selepas tertinggal. Dilansir dari unggahan akun Instagram Timnas Indonesia, Pratama Arhan dan kawan-kawan unggul dalam banyak aspek di atas lapangan. Penguasaan bola sebanyak 58% yang dimiliki timnas Indonesia berbanding 42% di kubu lawan. Tembakan pemain-pemain Myanmar sempat menghadirkan ujian bagi Cahya Supriyadi yang berdiri di bawah Mistar, khususnya pada babak pertama. Bahkan Cahya harus mendapat perawatan setelah mengamankan gawang dari sepak pojok tim tuan rumah. Serangan Indonesia membaik pada babak kedua. Dalam hitungan jumlah tembakan, timnas Indonesia melepaskan 10 tendangan dan 4 diantaranya off target. Sedangkan Myanmar tercatat 7 kali berupaya membobol gawang Indonesia dan 3 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Indonesia memiliki jumlah tembakan sebanyak 10 kali dengan catatan 4 on target. Jumlah tendangan penjuru juga menunjukkan keunggulan Indonesia atas Myanmar yakni 10 berbanding 3. Sementara dari catatan yang dirilis lapang bola, timnas Indonesia juga unggul dalam jumlah umpan yakni 377 upaya operan berbanding 278. Akurasi umpan anak asuh Shin Tae-yong mencapai 80% atau unggul 7% di atas Myanmar. Untuk urusan mengumpan ke kotak penalti, Indonesia unggul 10 berbanding 6. Begitu pula dengan umpan ke area sepertiga akhir,
tim Merah Putih unggul dengan 19 percobaan dan Myanmar 11 kali. Umpan di daerah lawan yang dilakukan timnas Indonesia mencapai 104, sementara Myanmar melakukan hal yang sama sebanyak 77 kali. Sentuhan di dalam kotak penalti lawan terbilang imbang, karena pemain-pemain Indonesia dan Myanmar sama-sama melakukan 10 sentuhan. Upaya defensif dalam bentuk tackle yang dilakoni timnas Indonesia mencapai 21 kali, sedangkan Myanmar 19 kali. Klasemen Grup B ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia tak di puncak karena kalah dari Vietnam, segini selisih golnya, 2. Pertandingan di Grup B antara timnas Indonesia versus Myanmar dan Vietnam versus Laos berpengaruh pada klasemen sementara ASEAN Cup, Piala AFF 2024. Timnas Indonesia menjalani laga tandang melawan Myanmar di Stadion Thuna. Senin, 9 Desember 2024, malam, tim besutan Shin Taeyong menang atas Myanmar dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada menit ke-77. Dengan hasil itu, timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan 3 poin. Sementara itu, Vietnam menghadapi Laos di New Laos National Stadium, Senin, Desember 2024. Tim berjulukan The Golden Star Warrior itu mengalahkan Laos dengan skor 4-1. 3 gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Hai Long, 58, Nguyen Tin Lin, 63, Nguyen Van Toan, 69, Nguyen Van Enam, 82. 1 gol loas dicetak melalui penalti oleh Boon Kong pada masa injury time. Hasil itu membuat Vietnam menempati peringkat pertama klasemen Grup B dengan 3 poin. Vietnam unggul selisih gol atas timnas Indonesia. Vietnam memiliki 2 gol lebih banyak dari Garuda.